Oke, langsung saja saya buat judulnya, yaitu laporan praktikum pembuatan pupuk organik cair atau POC, kemudian diblok dan diatur untuk ukuran fontnya 14, kemudian jaraknya 1, kemudian kita kasih spasi, lalu kita buat tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi Penyuluhan Pertanian. Oke, kemudian buat nama dan NIM. Untuk jarak dari judul ke tugas itu 2,5 dan untuk jarak dari tugas ke nama dan NIM itu 3,5. Oke, setelah itu kita masukkan logo. Langsung saja kita import atau kita copy logonya, kemudian kita geser ke tengah. Untuk ukuran logonya diameternya 3,5. Oke, setelah itu langsung ke bawah kita buat program studi, jurusan, dan Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor dan tahun. Untuk ukuran fontnya 13 dan jaraknya 1. Oke, untuk selanjutnya kita mengatur marginnya. Untuk ukuran marginnya di custom 3, 4, 3, 3. Untuk atas 3, kiri 4, bawah 3, dan kanan 3. Oke, kemudian langsung masuk ke daftar isi. Untuk daftar isinya saya atur terlebih dahulu, dan ini heading 1, dan setelah diatur kemudian kita kosongkan terlebih dahulu. Untuk nanti setelah selesai semua baru diisi daftar isinya otomatis. Oke, masuk ke kata pengantar. Untuk kata pengantar ini juga heading 1. Setelah kata pengantar, masuk ke isi dari kata pengantarnya, diketik sampai dengan selesai seperti ini. Oke, setelah selesai diketik kata pengantarnya, di sini saya atur untuk teks normalnya. Kita atur di normal, kita sesuaikan. Untuk ukuran fontnya di 12, kemudian untuk jaraknya 1,5. Untuk justify-nya rata kanan dan rata kiri, teman-teman, seperti ini. Kemudian untuk membuat paragraf kita klik tab 1 kali seperti ini sampai semuanya selesai. Oke, berikutnya kita buat nama penulis dan tanda tangannya, tanggal dan tahun. Di sini saya menggunakan tabel supaya tulisannya teratur, supaya rapi. Saya tulis di sini Bogor, tanggalnya, bulannya, dan tahun. Kemudian di bawahnya itu penulis atau nama penulis. Oke, setelah itu kita hilangkan tabelnya dan diatur jaraknya. Oke, kemudian kita back break, masuk ke pendahuluan. Untuk pendahuluan ini masuk ke heading 1. Oke, setelah pendahuluan kita enter, dan untuk jarak dari pendahuluan ke latar belakang itu 3, dan dari latar belakang ke bawahnya itu 2 cm. Kemudian untuk latar belakang ini di heading 2. Oke, setelah diatur-atur, kemudian kita langsung masuk ke latar belakang. Kita ketik sampai dengan selesai seperti ini. Kemudian setelah selesai untuk latar belakangnya selesai, kita back break lagi. Kemudian masuk ke tujuan. Tujuannya ini di heading 2. Kemudian setelah itu, setelah diatur heading 2, kemudian kita enter dan masuk ke tujuannya. Selain tujuan ada juga manfaat juga sama, itu heading 2. Kemudian kita atur untuk
jaraknya ini 1,5. Kemudian setelah selesai tujuan kita pack break lagi, masuk ke tinjauan pustaka. Oke, untuk tinjauan pustaka itu di heading 1, kemudian kita enter dan masuk ke tinjauan pustakanya. Yang pertama ada pengertian atau definisi dari pupuk organik cair. Untuk pupuk organik cair ini kita buat di heading 2. Untuk jarak dari tinjauan pustaka ke pupuk organik cair ini adalah 3 seperti tadi teman-teman. Kemudian masuk ke narasi ataupun definisi dari pupuk organik cair, kita ketik sampai dengan selesai seperti ini. Kemudian kita atur-atur sesuai dengan yang tadi, yang di atas, yang teks normal. Kemudian kita tab untuk membuat paragraf. Setelah itu langsung masuk ke yang berikutnya. Keuntungan dari pupuk organik cair ini, untuk ini juga di heading 2. Kemudian masuk ke definisinya. Setelah itu kita masuk ke metodologi. Untuk metodologi ini juga heading 1, kemudian jaraknya ke bawah 3, waktu dan tempat itu. Kemudian masuk ke alat dan bahan dan langkah kerja. Setelah itu kita ketik untuk definisi ataupun pengertiannya dan penjelasannya. Setelah itu masuk ke langkah-langkah, itu heading 2 juga. Untuk jaraknya di 2. Oke, kemudian masuk ke pembahasan dan hasil. Untuk pembahasan dan hasil juga sama, itu di heading 1, kemudian kita tulis hasilnya, dan di hasil ini ada tabel. Kita buat tabelnya seperti ini: nomor, gambar, dan keterangan. Dan setelah itu kita atur-atur untuk ininya di tengah, kemudian kita buat nomornya. Setelah itu masuk ke keterangan dulu, kita buat keterangannya dulu seperti ini, sudah saya buat. Dan kita insert atau kita masukkan gambarnya yang sudah kita siapkan seperti ini. Kemudian kita atur sampai rapi seperti ini. Kemudian kita atur dulu, kita bold untuk nomor, gambar, dan keterangannya. Setelah itu kita atur lagi tabelnya supaya rapi, dan untuk teksnya supaya di tengah kita buka layout, kemudian seperti ini. Nah, setelah itu, untuk tabel ini kita atur lagi, karena untuk di Word itu tabelnya tidak boleh ada garis-garis, hanya di atas, di bawah saja, hanya di atas sama di bawah saja, seperti ini. Seperti ini kita atur-atur dulu, karena di panduan Pembangtan itu tidak ada garis-garis. Untuk di tabelnya hanya seperti ini saja. Dan di bawah kita buat sumbernya. Nah, untuk sumbernya itu ukurannya 10 atau 11. Kemudian kita masuk ke pembahasannya. Kita ketik dulu pembahasan. Setelah itu kita atur untuk pembahasan ini di heading 2. Nah, setelah itu kita ketik pembahasannya seperti ini teman-teman, sampai dengan selesai. Break lagi. Setelah itu kita pack break lagi, kita masuk ke penutup. Kita ketik untuk penutup ini heading 1, dan itu setelah penutup itu ada kesimpulan dan saran. Kemudian kita masuk ke daftar pustaka. Kita atur untuk daftar pustaka heading 1, dan kita menggunakan Mendeley. Untuk itu kita download terlebih dahulu. Setelah di download, kemudian kita sambungkan ke Word-nya. Setelah itu kita klik
Setelah itu kita klik insert citation karena saya sudah memasukkan jurnalnya ke Mendeley-nya. Setelah itu secara otomatis dia akan men-citation sendiri seperti ini. Oke, kita masuk ke daftar pustaka, kita masuk ke reference terlebih dahulu, kemudian ke masuk insert bibliografi, kemudian sudah langsung otomatis seperti ini teman. Nah, kemudian kita atur untuk jarak ininya ada di 1, kemudian untuk jarak ke bawahnya kita enter teman-teman, sampai seperti ini. Oke, sekarang kita masuk ke daftar isi, tinggal klik reference, kemudian klik table of content. Setelah itu kita custom, kita buat titiknya yang non atau yang tidak ada titik, kemudian langsung otomatis seperti ini. Oke, langsung kita atur-atur saja. Yang untuk heading 1 ini kita bold semuanya. Untuk saya sarankan satu-satu aja untuk boldnya supaya rapi atau tidak terganggu yang lain. Oke, setelah itu kita masuk ke pembuatan halaman, masuk ke insert, kemudian masuk ke page number, kita atur dulu page numbernya, kemudian masuk ke formatnya, kita atur. Untuk di daftar pustaka dan di kata pengantarnya kita buat huruf Romawi atau angka Romawi. Kemudian untuk dari pendahuluan sampai dengan daftar pustaka kita buat angka biasa. Kemudian kita close headernya setelah selesai membuat halaman. Nah, setelah itu kita cek terlebih dahulu sebelum kita save. Kita cek dulu. Nah, setelah kita cek langsung saja kita save ke dokumen atau ke tempat penyimpanan dari dokumen kalian. Setelah itu kita save menggunakan format Word. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.